Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas tentang keberadaan tokoh wali Songo, tokoh wali Songo, yakni Sunan Giri. Sunan Giri, putra Syekh Maulana Ishaq, adalah tokoh wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci atau pandita ratu. Ia memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya, Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton, dan Goa di Sulawesi. Selain itu juga di Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku. Nah, bagaimana tokoh Sunan Giri ini? Mari kita simak. Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, jangan lupa bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, sehingga tidak ketinggalan info-info baru dari channel YouTube Tonatan TV. Dan bagi panjenengan yang sudah subscribe, jangan lupa untuk memberikan like dan komentar. Dan semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan dan bagi saya juga, bagi semuanya, sehingga panjenengan tidak keberatan untuk membagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Tokoh wali Songo yang bergelar Prabu Satmoto ini makamnya terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kompleks makam ini berupa dataran tinggi bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama ini ditandai gapura berbentuk candi bintar dengan undaan peripih undaan berperipih hiasan naga di kanan dan kirinya yang merupakan condro sengkolo naga loro warnaning padha. Dadi naga loro warnaning padha yang menunjuk angka tahun 1428 atau dimesehikan menjadi 1506, yaitu tahun dibangunnya pintu gerbang tersebut. Untuk masuk ke area tingkat kedua, terdapat pintu gerbang Candi Bintar kedua yang sama dengan pintu gerbang pertama. Pada area tingkat 3, terdapat pintu gerbang berbentuk paduraksa. Di area ketiga ini terletak sebuah cungkup bangunan kuburan yang berisi makam Sunan Giri beserta istri. Sedulurku yang berbahagia, Sunan Giri adalah raja sekaligus guru suci, maka beliau bergelar Pandita Ratu. Beliau ini memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Jejak dakwah dari beliau ini juga keturunan beliau ini tidak hanya mencapai daerah Banjar Kalimantan Selatan, tapi juga di Kutai Kalimantan Timur, di Goa di Sulawesi Selatan sana, juga mencapai Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Sejak paruh kedua abad ke-14, Gresik sudah dihuni orang-orang Cina yang menamai daerah itu dengan sebutan Cecun, yang secara harfiah bermakna desa
kakus-kakus. Nah, ya. Menurut GP Rover, nama aneh ini digunakan oleh orang Cina yang mengacaukan bentuk halus bahasa Jawa atau kromo untuk Gresik, yaitu tandes. Salah satu artinya muara sungai, dengan kata Melayu tandas yang artinya memang kedua, lalu menerjemahkan menjadi cecun. Babat Tanah Jawi yang menyebut nama ayah Sunan Giri dengan nama Maulana SK. Serat Wali Sono menyebut Sayyid Yakub yang diberi gelar Pangeran Raden Walilanang. Nama ibu Sunan Giri menurut Babat Tanah Jawi adalah Dewi Sekardadu, dalam Serat Wali Sono namanya Retno Sabodi. Begitu juga nama kakek Sunan Giri dari pihak ibu di Babat Tanah Jawi disebut Prabu Menak Sembuyu. Di Serat Wali Sono disebut Prabu Satmoudo. Meski terdapat perbedaan nama tokoh baik Babat Tanah Jawi maupun Wali Sono memiliki alur cerita yang sama, bahwa dari pihak ibu Sunan Giri keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Giri yang digunakan untuk kediamannya yang terletak di wilayah Gresik memiliki hubungan dengan nama ibu kota Blambangan saat itu. Giri sekarang nama kecamatan Giri di kota Banyuwangi. Sumber Babat Tanah Jawi dan Wali Sono menunjuk bahwa usaha dakwah yang dilakukan Maulana Ishak yang dikirim Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan. Sebab Maulana Ishak alias Syekh Walilanang diusir oleh mertuanya yang marah ketika diminta memeluk Islam dan meninggalkan agamanya lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang hamil tua. Merana ditinggal suami, Retno Sabodi meninggal setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dikisahkan saat itu terjadi wabah besar melanda Blambangan. Raja Blambangan menduga wabah itu berhubungan dengan kelahiran bayi laki-laki putra Maulana Ishak. Akhirnya bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, dan kemudian peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinatih yang sedang berlayar ke Bali. Husein Jaya Diningrat dalam Sejarah Banten 1983, Nyai Pinatih adalah seorang janda kaya raya di Gresik bersuami Koja Mahdum Shah Bandar, seorang asing di Majapahit. Nama Pinatih sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari kesatria Manggis di Bali. Ini Esman 1988 yang merupakan keturunan penguasa Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk Islam. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Pinatih, yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di laut, maka bayi itu dikasih nama Joko Samudro. Setelah cukup umur, Joko Samudro dikirim ke Ampel Dento untuk berguru kepada Sunan Ampel. Pada Babat Tanah Jawi, sesuai pesan Maulana Ishak oleh Sunan Ampel, nama Joko Samudra diganti menjadi Raden Paku. Selama berguru di Ampel Dento, Raden Paku berkawan akrab dengan Raden Mahdum Ibrahim, putra gurunya, yang kelak menjadi Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun keduanya
hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishaq, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah tarekat Satariyah yang menyebut nama Syekh Maulana Ishaq dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekah Satariyah, yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishaq dan Raden Paku adalah tarekat Satariyah. Di dalam babat Tanah Jawi disebut bahwa atas saran Maulana Ishaq, keinginan Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pergi ke Mekah dibatalkan dan kembali ke Jawa yang lebih membutuhkan mereka untuk dakwah Islam. Dalam perjalanan ke Jawa, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan 2 orang abdi bernama Syekh Kojo dan Syekh Grigis. Sesampai di Jawa, Raden Paku mencari tempat yang tanahnya sama dengan tanah yang dibawanya dari Malaka. Ternyata tempat itu di atas bukit yang disebut Giri. Raden Paku kemudian membangun masjid di perbukitan itu dan kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam dari tempat itu. Itu sebabnya Raden Paku kemudian dijuluki Sunan Giri, yang mengandung makna susuhunan atau guru suci yang tinggal di perbukitan atau puncak gunung atau giri.